dari kelas 5B Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas media pembelajaran pendidikan ekonomi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semua, Nak? Baik, Bu. Oke, untuk memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, Ibu akan absen dulu ya, Nak ya. Baiklah, untuk absen yang pertama, Natasha, Hadir, Bu. Erni Diasi, Saya, Bu. kemudian ada Izatul Sakira, mana? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke, kita doakan supaya teman kita semoga cepat sembuh ya, Nak ya. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang materi sistem ekonomi. Sebelumnya udah Ibu kasih kan PowerPoint-nya? Udah, Bu. Udah kalian baca di rumah, Natasha? Udah, Bu. Nah, kalau sudah dibaca, Ibu mau tanya, apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, konsumen, produsen, pemerintah, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap negara mempunyai sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi selain oleh ideologi suatu bangsa juga dikarenakan perbedaan budaya dan pandangan politik di setiap negara. Baik, sedikit Ibu menambahkan bahwa sistem ekonomi itu merupakan suatu aturan atau tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, di mana di dalam masyarakat itu ada produsen, konsumen, pemerintah, dan seluruh masyarakat yang berada di negara tersebut untuk menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu merupakan kegiatan yang ekonominya masih menggunakan tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya yang berlaku di suatu masyarakat dan telah menjadi nilai budaya dari masyarakat tersebut. Tolong sebutkan Tasa ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Sebutkan 3 saja ya, Nak ya. A. Kegiatan produksi tergantung alam. B. Alat produksi sangat sederhana. C. Kegiatan ekonomi dilakukan sesuai tradisi. Oke, Ibu lihat kalian sudah membaca PowerPoint yang Ibu jelaskan. Selanjutnya ada sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini yaitu sistem ekonomi yang dimana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, di mana ada permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu itu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing dalam melakukan kegiatan jual beli di pasar tersebut. Selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini merupakan sistem ekonomi yang segala sesuatunya itu harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi tersebut. Dan selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis, di mana masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihan yang pertama dari sistem ekonomi ini adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat. Kemudian tidak mementingkan keuntungan sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya ada kelemahannya tersendiri juga. Yang pertama itu tidak mau menerima perubahan atau pembaharuan dari luar, sehingga pada sistem ekonomi tradisional tersebut perkembangannya itu saja. Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional tidak mau menerima perubahan dan pembaharuan dari luar dan tidak menguasai teknologi. Artinya sistem ekonomi tradisional ini tidak berkembang seperti sistem ekonomi lainnya karena dia masih bersifat turun-temurun dari nenek moyangnya dan menggunakan peralatan dan
bentuk alat lainnya dalam bentuk tradisional. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi liberal. Tolong Natasha, sebutkan 3 dari kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Sudah tahu Natasha? Yang kebebasan memilih alat-alat produksi, Kebebasan memilih alat-alat produksi dan modal. Kebebasan berusaha memilih pekerjaan dan menentukan konsumsi. Terdapat persaingan di antara pengusaha. Baik, itu tadi kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Gimana kekurangannya, Bu? Kekurangannya itu adanya terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sama-sama penjual atau pengusaha. Yang kedua, timbulnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihan itu ada pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Berarti pemerintah di sini mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap sistem ekonomi sosialis tersebut. Selanjutnya, kelemahannya ada hak milik pribadi tidak diakui sama sekali, dan potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Negara dan aparatur negara bersifat dominan dalam mengatur sistem perekonomian sosialis ini. Sedangkan yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Di sini kelebihan dari sistem ekonomi campuran ada kestabilan ekonomi terjamin. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Selanjutnya, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, kelemahan dari sistem ekonomi campuran ini sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan perusahaan swasta, dan sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Gitu loh. Baiklah anak-anak, itu tadi sedikit pembahasan singkat mengenai sistem ekonomi. Ibu harap kalian bisa memahami dari pembelajaran kita hari ini dan bisa kalian implementasikan ke kehidupan kalian sehari-hari. Terakhir di pertemuan kita hari ini, Ibu minta kalian membuat tugas berupa membuat mind mapping dengan tema sistem perekonomian Indonesia dan ciri-ciri dari sistem perekonomian Indonesia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apa kalian sudah paham semuanya anak-anak? Paham, Bu. Semoga paham ya anak-anak ya. Berhubung mata pelajaran kita telah usai, Ibu harap kalian bisa memahami semua pembahasan yang kita pelajari hari ini ya. Dan yang terakhir seperti yang Ibu jelaskan tadi, Ibu memberikan tugas dan dikumpulkan minggu depan ketika pertemuan selanjutnya ya nak ya. Oke, yang terakhir Ibu ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Terlebih dan terkurang Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.